Bab 1038. Penjilat. Wajah Golden Ye yang awalnya terlihat muram, ketika mendengar semua orang memuji Audrey Han, seketika wajahnya menjadi terlihat lebih renggang. Tatapannya yang sebelumnya terlihat muram juga seketika menghilang. Tidak hanya itu, dia juga sedikit tersenyum senang. Wanita milik Golden Ye, tentu saja sangat hebat. Dan para pejabat tingkat menengah hingga ke atas sekarang, bukanlah posisi yang kecil, mereka semua memiliki kemampuan pengamat yang baik. Perubahan suasana hati Golden Ye ini, semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Melihat melakukan penjilatan pada Nyonya Cheo sangat berguna, para pejabat tingkat menengah hingga tinggi menjadi semakin menjadi-jadi, dan semakin memuji Nyonya Cheo dengan berlebihan. Ketika Nyonya Cheo mengurus perusahaan, dia juga sangat memiliki keterampilan. Cheo Ye kita benar-benar sangat memiliki selera yang baik. Selamat Cheo Ye, telah mendapatkan istri dan anak yang sempurna. Sebuah rapat, akhirnya berubah menjadi tempat melakukan penjilatan. Golden Ye dengan nikmat mendengarkannya, lagi pula semua orang suka memuji Audrey Han, maka dia akan membiarkan mereka memujinya, bagaimanapun dia juga suka mendengarnya. Tetapi adapun dengan Arthur Xiao, wajahnya terlihat muram, mendengar para pejabat tingkat menengah hingga atas ini menjilat, dia merasa tidak berdaya. Dia benar-benar ingin bertanya kepada mereka, apakah mereka tidak merasa malu. Dahulu ketika Nyonya baru saja menerima jabatan wakil CEO, bukankah mereka sangat menolaknya, tetapi sekarang menjadi berbalik, tes. Arthur Xiao berdeham, kemudian berjalan ke belakang Golden Ye. Dia dengan suara yang pelan mengingatinya, Tuan Muda Ye, rapat sudah harus dimulai. Golden Ye mengangguk seperti biasanya. Setelah mendapatkan izin darinya, Arthur Xiao berdeham, lalu dengan suara yang keras berkata, semuanya, tolong diam, rapat akan segera dimulai, dimohon semuanya kembali ke posisi masing-masing, untuk melakukan persiapan. Bagaimanapun Arthur Xiao adalah asisten Golden Ye, setelah dia berkata demikian, dan juga semua orang telah melihat Golden Ye tidak memiliki maksud untuk melanjutkannya, mereka juga tahu bahwa penjilatan yang mereka lakukan telah berlebihan, ini sudah cukup, jadi mereka juga terdiam, dan kembali ke posisi masing-masing. Rapat dimulai. Hani Luo mengajak Gita untuk melihat ke toko yang berada di South Road, toko tersebut berada di bagian terdepan, tetapi karena biaya sewanya terlalu tinggi, jadi banyak penjual yang hanya mengamatinya saja, dan tidak mengambil toko tersebut. Ditambah lagi ada sebuah alasan yang sangat penting, yang membuat toko ini berbeda dengan toko lain. Pemilik dari toko ini memiliki sifat yang sangat aneh, jika kamu ingin menyewa tokonya, maka kamu harus menaati beberapa peraturan yang dia ajukan. Jika kamu tidak dapat menaatinya, maka kontrak akan berhenti lebih awal, jadi kamu harus pindah lebih cepat. Dikatakan bahwa orang yang menyewa tempat ini sebelumnya, harus pindah lebih awal, karena pemutusan kontrak yang lebih awal. Ketika Gita masuk ke dalam bersama orang pengantar, dia menyadari bahwa dekorasi di dalam toko tersebut masih sangat baru, dapat terlihat toko ini jarang digunakan, dia tidak dapat menahan untuk tidak bertanya, apa alasan orang sebelumnya mendapatkan pemutusan kontrak lebih awal. Orang pengantar melirik Hani Luo sejenak, kemudian melirik Gita, dan dengan suara yang pelan berkata, awalnya hal ini, sebelum kalian memutuskan untuk menyewanya, kami tidak akan memberitahu kamu, namun karena kalian diperkenalkan oleh kerabat kami, maka aku juga tidak akan menutupinya. Kalau begitu aku akan langsung memberitahu kalian, pemilik toko ini memiliki temperamen yang aneh, jika kamu ingin menyewa tempat ini, kalian tidak boleh melakukan dekorasi di dalam toko, satu ubin atau bata pun tidak boleh diubah. Berbicara sampai sini, orang pengantar berkeliling dan berkata, gaya dekorasi dari toko ini kalian dapat melihatnya sendiri, toko ini memiliki gaya dekorasi yang agak berbeda dengan toko yang lain, kalian sama sekali tidak boleh sedikit pun dekorasi di dalam sini. Peraturan ini juga tercantum di dalam perjanjian, jika kamu melanggarnya, maka kalian harus membayar ganti rugi, dan juga harus pindah. Banyak penjual yang khawatir harus membayar uang ganti rugi,
dan juga gaya dekorasi ini tidak cocok dengan mereka, sehingga ini menyebabkan toko yang berada di kawasan komersial yang sangat ramai ini tidak tersewa hingga sekarang. Tidak boleh melakukan renovasi. Gita mengamati kondisi dekorasi di dalam toko, dia tidak menjawab ucapan orang pengantar, tetapi Haniluo berkata, gaya dekorasi ini, sedikit menjorok ke gaya Jepang, bahkan terlihat seperti sebuah toko teh. Terlihat seperti gaya dekorasi yang aku lihat di dalam film, bukankah seperti itu Gita? Bukankah mirip dengan toko teh? Gita, tidak disangka memorimu sangat kuat, memang terlihat sangat mirip. Namun ada sedikit berbeda juga. Karena Gita menyadari, gaya dekorasi ini adalah dekorasi gabungan antara China dan Eropa, hanya saja terlihat seperti gaya dekorasi Jepang. Dia mengerutkan bibirnya, jika aku tidak salah, dahulu tempat ini adalah restoran ramen bukan? Orang pengantar tersenyum, benar, sebuah restoran ramen. Aneh, sekarang ramen sedang sangat populer, seharusnya tidak akan gagal untuk dijual. Namun Gita tetap tidak menanyakan pertanyaan ini, meskipun dia sangat puas dengan dekorasi toko ini, tetapi melihat penjelasan dari orang pengantar tadi, seharusnya biaya sewa dari toko ini tidak murah. Gita, bukankah kamu juga ingin membuka restoran? Bagaimana jika kamu membuka restoran ramen? Aku merasa ini sangat baik. Aku lihat, para orang tua di sini juga sangat menyukai makan mie. Haniluo menarik tangan Gita, ekspresinya terlihat sangat puas dengan dekorasi dari toko ini. Gita. Orang pengantar melihat ada kesempatan, dan segera berkata sambil tersenyum, jika ingin membuka restoran, maka toko ini adalah pilihan yang baik. Gita mengerutkan alisnya, apakah aku bisa bertanya, berapa biaya sewa per tahunnya? Orang pengantar merasa sedikit canggung, beberapa saat kemudian dia mengangkat 3 jarinya kepada Gita. Melihat 3 jari ini, Gita terdiam. Tetapi Haniluo langsung tersenyum dan berkata, 30.000 yuan. 1 tahun 30.000 yuan tidak termasuk mahal, aku merasa ini lumayan, Gita kita sewa toko ini saja. Setelah mendengar ucapannya, ekspresi orang pengantar langsung berubah menjadi tidak bersahabat, bagaimanapun nominal yang dikatakan oleh Haniluo dengan yang dia maksud masih berbeda 10 kali lipat. Sepertinya, hari ini tidak akan tersewa lagi. Nona Luo, kamu salah paham, biaya sewa 1 tahun itu 300.000 yuan. Seketika senyuman di wajah Haniluo membeku. Apa katamu? 1 tahun 300.000 yuan. Orang pengantar mengangguk, ini juga karena mempertimbangkan kalian diperkenalkan oleh kerabatku jadi harganya aku turunkan. Sebenarnya jika disewakan ke orang lain per tahunnya akan 350.000 yuan, aku juga telah mendiskusikannya dengan pemilik toko ini, dan yang paling rendah hanya 300.000 yuan. Haniluo tercengang beberapa saat, biaya sewa per tahun 300.000 yuan, maka 1 bulannya 25.000 yuan, terdapat 30 hari dalam 1 bulan, maka 1 harinya sama dengan 1.000 yuan, sehingga omset hariannya harus melebihi 1.000 setiap harinya. Dan yang paling penting 1.000 yuan ini, harus dipotong dengan biaya pekerja, bahan-bahan, biaya air dan listrik. Terlebih lagi jika toko ramai, maka beberapa pekerja saja juga tidak akan cukup. Sehingga harus mempekerjakan orang lagi. Maka 1 hari harus menjual berapa mangkuk ramen baru dapat mendapatkan keuntungan. Haniluo mulai cemas, tiba-tiba dia mengerti alasan mengapa Gita tidak ingin datang ke tempat ini. Nona Luo, aku tahu biaya sewa ini mahal, tetapi tempat ini benar-benar tempat yang terbaik, kamu lihat. Haniluo dengan sedikit kesal berkata, aku rasa pemilik toko ini ingin memeras, biaya sewa yang begitu mahal, ditambah lagi tidak boleh merubah dekorasi toko, siapa yang akan menyewanya? Bersambung.